Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma kun liwaliyyikal hujjat ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang sempurna secara mutlak. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dialah yang mengatur segala sesuatu. Serta tidak ada sesuatu yang dapat mengalahkan kehendaknya. Dia berkehendak dan kehendak Dia pasti berlaku. Maka salah satu dari kekuasaan Allah dan keagungan Zatnya, Allah berfirman, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Itulah salah satu dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang menjadikan mati dan hidup. Mati dan hidup itu untuk menguji kepada manusia. Lalu siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya? Wa idzan min aina ja'atil hayat? Lalu asal mula kehidupan itu dari mana? Wa kaifa ja'at? Proses dari kehidupan kemudian manusia disentuh dengan kematian, kelanjutannya, nasib manusia bagaimana? La tafsira lidzalika illa biwujudil hayyil ladzi la yamut. Maka tidak ada penafsiran yang lain kecuali kehidupan itu sebagai manifestasi dari Zat yang maha hidup, dari Zat yang sempurna secara mutlak.
Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Jawad Al-Mughniyah dalam kitab Tafsir Al-Kasyif juz 3 halaman 231 dalam tema khusus min aina ja'atil haya. Kehidupan itu dari mana? Kenapa harus ada kehidupan? Lalu siapa yang mengadakan kehidupan? Beliau menjelaskan dalam literatur yang sama, yaitu berkaitan dengan surat Al-An'am dari ayat 95 sampai ayat 99. Ayat-ayat tersebut menceritakan tentang keajaiban alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya semata menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang esa, satu, tunggal, esa di dalam zatnya, esa di dalam sifatnya, esa di dalam af'alnya, begitu juga esa di dalam namanya. Alam ciptaan itu semua menunjukkan atas keberadaan Dia. Alam ciptaan itu menunjukkan atas kebesaran Dia. Dan Dialah Tuhan yang wajib disembah. Allah berfirman, "Innallaha balikul habbi wan nawa." Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Al-hasil, ayat tersebut menjelaskan apabila biji dari suatu gandum atau biji dari buah kurma diletakkan atau ditanam, maka biji gandum atau kurma itu dia akan terbelah. Dia akan memiliki bagian atas serta dia akan memiliki bagian bawah. Wa kharaja min asy-syakkil asfal hurufun tahbitu fil ard. Lalu biji itu pada bagian bawahnya dia akan menjadi akar yang mengikat kepada tanah. Dan akar ini memiliki kekuatan untuk menopang kepada batang. Wa min asy-syakkil a'la syajaratun tamtaddu fil hawa. Pada bagian atasnya maka dia akan memiliki batang yang menjulang ke atas atau ke langit. Tsumma tadhhabul habbatu wan nawa. Lalu biji gandum dan kurma itu sirna, hilang. Tidak lagi menjadi biji-bijian. Karena sudah menjadi pohon. Bagian bawahnya dia berakar, bagian atasnya memiliki batang. Wa yasirul majmu'u jisman wahida. Sehingga tidak lagi disebut sebagai biji gandum dan tidak lagi disebut sebagai biji kurma. Memiliki nama pohon kurma. Memiliki nama batang gandum.
Ba'luhu fil ardi wa ba'luhu fil hawa. Sebagian berada di atas dan sebagian yang lain berada di bawah. Tidak lagi biji itu ditemukan. وليس من شك أن هذه العملية تستند مباشرة إلى أسبابها الطبيعية. Maka tidak ada yang meragukan bahwa proses tersebut itu merupakan salah satu bagian dari hukum alam. Mengapa? Karena membutuhkan tanah, membutuhkan air, membutuhkan panas dari sinar matahari, dan membutuhkan udara. Walakinnaha tantahi ila Allah wahdahu li'annahu khaliqut tabi'ah wa musabbibul asbab wa mujidul madatil ula bi kalimati kun fayakun. Jadi semua itu akan berakhir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia sebagai pencipta. Dia sebagai puncak dari segala sebab. Dan dia yang mengadakan semua dari alam ciptaan. Yang berupa tanah, air, matahari, udara. Itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari proses kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila dia berkehendak, maka semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terwujud. Alam semesta memiliki wujud keberadaan, itu memiliki proses yang panjang. Sehingga kehidupan ini diciptakan, diadakan. Alhasil, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha falikul isbahi wan nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tufakun. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikianlah Dialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Nah, inilah tema kita. Dari mana kehidupan itu diadakan, diciptakan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Begitu juga mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dia kuasa secara mutlak. Dia adalah Tuhan. Dia berkehendak. Maka segala sesuatu yang dikehendaki olehnya pasti terjadi. La gharabata an yatawallada minal kainil hayyi hayyun mithluhu. Maka bukan merupakan sesuatu yang aneh. Barang yang hidup itu berasal dari yang hidup karena senyawa. Itu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Wa an yanfasila minal jamadi jamadun. Begitu juga benda yang mati berasal dari yang mati. Itu bukan merupakan sesuatu yang aneh karena senyawa. Wa innamal ajabu an yatawallada al-jamad min al-hayy. Merupakan sesuatu yang aneh barang yang mati berasal dari yang hidup. Wa bil aks, begitu juga sebaliknya.
biji gandum, biji kurma, itu mati. Tapi setelah ditanam mengalami proses dalam waktu tertentu, maka dia akan menjadi pohon. Setelah dia menjadi pohon, bijinya itu sirna, hilang, tidak ada. Bagian bawahnya memiliki akar yang kokoh, akar yang kuat untuk menunjang kepada batang. Pada bagian atasnya dia menjulang tinggi ke atas. Sudah tidak lagi disebut sebagai biji gandum dan sudah tidak disebut lagi sebagai biji kurma. Ini merupakan salah satu dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qailun innal hayata tatawalladu minal qiwa at-tabi'iyyah. Suatu pendapat menjelaskan, ini menurut pendapat materialis, kehidupan itu berasal dari alam. Jadi segala sesuatunya itu kembali kepada alam, kembali kepada materi. Selain itu tidak ada. Fakta kenyataannya, alam ciptaan itu benda, materi. Wa nas'alu hadzal qa'ila. Wa man alladhi awjada at-tabi'ata wa qiwaha wa tafa'ulaha. Maka kami bertanya pada orang yang berpendapat seperti itu, maka siapakah yang mengadakan alam ciptaan? Tidak mungkin alam ciptaan itu terwujud dengan sendirinya. Pasti ada suatu sebab yang mendahului. Sehingga alam ciptaan itu memiliki kekuatan yang dinamakan tabaul, sebab dan akibat. Dari tabaul tersebut dia akan bisa mewujudkan sesuatu. Apakah alam ciptaan itu terwujud tanpa ada suatu sebab yang mendahulunya? Maka itu menurut akal tidak benar. Pasti ada suatu sebab yang mendahului. Wa idza kana mujarrad at-tafa'uli kafiyan wafiyan li ijazil hayat duna an tadakhala al-inayatul ilahiyyah, falimadza ajaza ulama at-tabi'ati an yasna'ul hayata fi ma'amilihim. Apabila alam ciptaan yang memiliki keserasian dan memiliki kekuatan untuk mewujudkan proses sebab akibat serta dapat mengadakan kehidupan, tanpa kita meyakini al-inayatul ilahiyah, Tuhan tidak campur tangan dalam keberadaan alam semesta atau alam ciptaan, maka mengapa para ahli dan para pakar mereka ini belum bisa menciptakan kehidupan di laboratorium mereka? Kama yasna'una adawatil matbakhi wa ma ilaiha, sebagaimana mereka dapat menciptakan peralatan dapur dan lain sebagainya. Itu semuanya bisa dikerjakan oleh manusia. Manusia memiliki teknologi, memiliki pabrik, memiliki industri, sehingga manusia bisa mewujudkan itu semua untuk menunjang kehidupan manusia yang berupa perabot rumah tangga, yang berupa peralatan dapur, otomotif, dan lain sebagainya. Tapi mengapa manusia tidak bisa mewujudkan kehidupan? Kenapa manusia tidak bisa mengembalikan yang tua menjadi muda?
ma'a annahum qad hawalu wa awjadu alfa tafa'ulin wa tafa'ul. Padahal manusia sudah berusaha, manusia sudah memiliki teknologi, dan manusia sudah menemukan berbagai macam ilmu. Ba'dal ya'si a'lanu anna sun'al hayati as'abu munalan min ruju'i syekhi ila sabah wa tufulatihi. Maka setelah manusia putus asa, mereka tidak lagi bisa menciptakan kehidupan yang mati, tidak bisa dihidupkan lagi. Mereka putus asa. Mereka mengatakan ada suatu kekuatan di balik alam ciptaan. Ada suatu kekuatan di balik alam materi. Maka ketika itu manusia percaya bahwa mewujudkan, menciptakan kehidupan itu lebih rumit ketimbang mengembalikan yang tua menjadi muda. Jadi tidak semuanya itu kembali kepada alam materi, tidak semuanya kembali kepada kebendaan. Di balik itu semua ada kekuatan yang lebih besar. Itulah yang disebut al-inayatul ilahiyah. Tuhan selalu mencampuri urusan kehidupan, mencampuri segala sesuatu yang ada di balik alam ciptaan. Tidak hanya semata alam ciptaan itu bisa mewujudkan segalanya. Aturan-aturan itu diberlakukan oleh Tuhan. Dan dialah yang mengadakan, dialah yang menciptakan, dialah yang mewujudkan kehidupan tersebut. Contoh dalam surat Al-An'am ayat 95 sangat mengena. Innallaha balikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Biji gandum, biji kurma yang memiliki pemahaman berbeda dengan pohon kurma dan batang gandum. Lalu biji-bijian tersebut dengan aturan yang diberlakukan oleh Allah di alam ciptaan, dia tidak lagi menjadi biji, karena bagian bawahnya memiliki akar, bagian atasnya memiliki batang. Sudah memiliki pemahaman yang berbeda, tidak lagi disebut biji kurma, tidak lagi disebut sebagai biji gandum, pohon kurma dan batang gandum. Jadi itu semua sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Begitu juga sebaliknya mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Mengeluarkan yang hidup pohon kurma, batang gandum, yang selalu akan menjadi besar, dan itu juga memiliki arti kehidupan, berasal dari sesuatu yang mati, biji. Berasal dari biji gandum atau biji kurma. Selama biji itu tidak ditanam, dia tidak akan berkembang, dia tidak akan hidup. Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Maka itu semuanya akan berbuah. Baik dari kurma ataupun dari gandum. Setelah semuanya diketam, maka dia menjadi sesuatu yang mati berupa
gigi sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya. Walil muslima jadalan annahum yanjahuna fi khalqi khaliyatin hayyah wa hal yanjahuna fi sun'i hasratin ta'malu bi nizamin kama ta'malu asfahul hasyarat. Walil muslima jadalan, okelah kita menerima kemajuan ilmu manusia, teknologi manusia, bahwasanya manusia itu bisa mengembangkan sel. Maka apakah manusia dia bisa menciptakan serangga yang bekerja amat disiplin? Padahal serangga-serangga itu kita anggap sesuatu yang biasa. وَلِنَجْعَلَ الْإِنسَانَ وَدِمَاغَ الْإِنسَانِ. Jadi kita tidak ingin mengurangi kehormatan kita kepada kemajuan manusia, kecerdasan manusia, teknologi yang dicapai oleh manusia. Wal hayawana wa ajaibahu fi khalqihi. Ya, kita akan di dalam masalah ini melihat kehidupan hayawan serta kehidupan yang disiplin yang memiliki keajaiban dari proses penciptaan hayawan. Wa nadriba amthilatan minal hasyarat allati nanfiru minha wa nasta'lilul mubidat laha. Dan kami akan menjelaskan beberapa contoh dari serangga yang kita anggap serangga itu biasa-biasa saja. Tapi tidak mengapa, kita akan memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ciptaan itu selalu agung, memiliki hikmah, memiliki suatu makna, dan ciptaan itu tidak akan sia-sia. Sekalipun berkaitan dengan masalah serangga atau berkaitan dengan masalah al-hayawan. Yaqulul mutakhassisuna fi dirasatil hasyarat. Para ahli berpendapat ketika mereka menganalisa tentang serangga, tentang hayawan, inna ba'laha ya'ishu fi darajatin 50 mi'awiyah tahta as-sihr. Ada sebagian serangga itu yang hidup 50 derajat di bawah nol. Ada kehidupan. Nah, bagaimana cara mereka mempertahankan kehidupan dalam situasi keadaan dingin yang amat sangat 50 derajat di bawah nol? Wa ba'laha ya'ishu hadhihi ad-darajata fawqa as-sifr. Sebagian serangga ada yang hidup 50 derajat di atas nol. Bagaimana cara serangga itu mempertahankan kehidupan di suatu cuaca yang sangat panas? 50 derajat di atas nol ini apabila dirasakan oleh manusia, maka manusia dia akan binasa. Wa ba'laha ya'ishu bil hawa'is sam. Ada juga serangga yang hidup itu dalam keadaan yang penuh racun. Justru dalam keadaan seperti itu, serangga-serangga ini bisa mempertahankan kehidupan. Contohnya seperti
sebagian serangga yang hidup di dalam tambang-tambang minyak. Tambang-tambang petrol itu didapatkan kehidupan dari hewan-hewan tertentu. Dan kehidupan tersebut merupakan kehidupan yang dahsyat. Artinya penuh dengan racun. Wala'a nizamun mutkinatun fi hayatiha wa a'maliha. Serangga-serangga itu memiliki kehidupan yang nyaman, memiliki aktivitas sebagaimana manusia memiliki aktivitas sehari-hari. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan bahwasanya Dia kuasa secara mutlak. Dia Maha Agung, Dia Maha Besar. Dia sebagai pencipta. Setelah Dia menjelaskan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, lalu Dia menyontohkan bahwasanya manusia ini tidak mampu untuk menandingi kekuasaan Sang Pencipta. Salah satu contohnya kehidupan hayawan, kehidupan serangga yang dianggap oleh manusia kehidupan itu yang dimiliki oleh serangga merupakan kehidupan yang biasa-biasa saja. Padahal tidak. Apabila manusia berpikir ada sebagian serangga itu yang hidup 50 derajat di bawah nol, sangat dingin, tapi tetap serangga-serangga itu memiliki aktivitas sebagaimana manusia memiliki aktivitas sehari-hari. Sebagian yang lain hidup 50 derajat di atas nol, sangat panas. Tapi serangga-serangga itu memiliki kehidupan, memiliki aktivitas sebagaimana manusia memiliki kehidupan sehari-hari. Ada juga serangga itu yang hidup di dalam tambang-tambang yang beracun. Serangga-serangga itu memiliki aktivitas bagaimana manusia memiliki kegiatan sehari-hari. Wala'a nizamun mutkinatun fi hayatiha wa a'maliha. Jadi serangga-serangga itu memiliki aturan dalam pola kehidupannya serta memiliki aktivitas sebagaimana manusia memiliki kegiatan sehari-hari. Wa idza tara al-insanu as-sawari wal akma as-sina'iyyata wal 'uqula al-elektroniyata faminal mu'akkad annahu la yastati'u an yasna'a fil ma'mali janaha ba'ulatin wala khilyatan au khaliyatan min janahiha. Apabila manusia dengan teknologinya bisa menciptakan pesawat ulang-alik, bisa menciptakan teknologi yang memiliki perangkat-perangkat modern, maka tetap manusia tidak mampu untuk menciptakan sayap nyamuk. Padahal nyamuk itu dianggap biasa-biasa saja. Nyamuk ini oleh Al-Quran dijadikan sebagai suatu pelajaran. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan kama fawqaha. Mengapa? Karena nyamuk ini
dilengkapi dengan suatu perangkat yang luar biasa. Dia bisa mengetahui panas karena manusia memiliki suhu badan tertentu. Maka dia bisa mengetahui, lalu dia bisa mencari posisi manusia itu di mana. Kemudian ketika dia menghisap darah manusia yang dikategorikan darah itu mengental, dalam keadaan pengentalan tertentu dicairkan oleh salah satu zat yang berada di dalam tubuhnya, sehingga darah itu bisa dihisap oleh nyamuk. Maka nyamuk ini merupakan salah satu ciptaan yang dianggap biasa oleh manusia, tapi itu bisa memberikan suatu hikmah yang besar, pelajaran yang besar. Manusia dengan perangkat teknologinya, sekalipun manusia dia bisa keluar angkasa, tapi tetap manusia tidak bisa menciptakan sayap seekor nyamuk. Mengapa seperti itu? Maka ini hendak memberikan suatu nasihat kepada manusia. Bahwasanya di balik alam ciptaan ini didapatkan al-inayatul ilahiyah. Didapatkan keagungan Allah, kebesaran Allah yang hendak menunjukkan semua alam ciptaan itu hanya menunjukkan keberadaan dia, hanya menunjukkan kebesaran dia. Maksudnya alam ciptaan itu menunjukkan atas keberadaan pencipta. Dan penciptanya itu kuasa, serta penciptanya itu maha besar. Wal aqlul insani 'azimun walakin 'azamatuhu tusbihu ajzan mutlaqan amamal qudratil ha'ilatil lati khalaqat ba'ulatan aw namlatan aw nahlatan. Maka manusia itu azim. Tidak ada suatu ciptaan yang lebih agung dari manusia, yang lebih mulia dari manusia. Akan tetapi manusia tetap sebagai manusia. Manusia dia tidak berdaya di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan seperti nyamuk, semut, atau lebah. Itu semuanya memberikan suatu pelajaran kepada manusia supaya manusia berpikir dan manusia meyakini bahwa alam ciptaan itu menunjukkan atas keberadaan pencipta. Pencipta selalu mencampuri urusan yang ada di alam ciptaan. Wa kullu hadhihi badihiyah. Maka itu semuanya menjadi sesuatu yang nyata. Tidak pure murni alam kebendaan itu dapat mengadakan segala sesuatu, serta merta dapat mewujudkan segala sesuatu. Itu semua merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnal musibatal kubra annana nansa fala nanzuru ila ma fi a'maqina ila mazharin min mazahiril qudratil ilahiyyatil hakimah. Wa idza nazarna izdadna imanan bima huwa akbar wa man huwa akbar wa kullu ma nahtaju ilaihi huwal iman wa kullu ma yahtaju ilaihi imanuna huwal aql li'anna al-imana bighairi aqlin kal wajhi bila ainain. Kan tetapi suatu musibah yang besar, petaka yang besar, kita lupa terhadap diri kita sendiri, sehingga kita seakan tidak butuh kepada kekuasaan Tuhan, tidak melihat keagungan Tuhan,
tidak mengakui kebesaran Dia. Maka tentunya setelah kita memahami bahwa alam ciptaan ini membutuhkan al-inayatul ilahiyah, campur tangan Tuhan di alam semesta, maka tentunya kita semakin percaya, dan kepercayaan kita itulah yang disebut dengan iman. Tidak mungkin alam ciptaan ini bisa mengadakan segalanya. Alam ciptaan itu diatur oleh penciptanya sehingga kehidupan ini menjadi langgeng. Kehidupan ini menjadi serasi. Kehidupan ini menjadi tertata dengan aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut sebagai suatu iman. Dan iman itu harus direnungkan. Ketika kita percaya Tuhan itu dibutuhkan dalam semua urusan, dalam semua perkara, maka itu disebut iman, lalu itu harus direnungkan. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tafakkuru sa'atan khairan min ibadati sanatin. Berpikir sesaat saja itu lebih baik ketimbang melakukan ibadah 1 tahun. Sehingga kita mendapatkan kebenaran. Kita bisa merasakan keagungan Dia. Kita bisa melihat kebesaran Dia. Nah, itulah yang diperintahkan kepada kita, supaya kita percaya, supaya kita berpikir, supaya kita berakal. Karena iman tanpa disertai dengan tafakkur, kal wajhi bila ainain, itu sama dengan muka yang tidak memiliki mata. Jadi alam ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dekat dengan kita atau yang jauh dengan kita, itu untuk memberikan pelajaran kepada kita supaya kita merasakan keagungan Allah, kebesaran Allah, kebenaran Allah. Itulah tujuan dari alam ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Supaya kita percaya, supaya kita berpikir, supaya kita berakal. Yang dicontohkan seperti biji-bijian. Kemudian kehidupan. Kehidupan manusia mungkin terlalu anggun. Kita diajak berpikir dengan kehidupan al-hayawan. Ternyata kehidupan al-hayawan ini memberikan suatu pelajaran yang luar biasa. Dari antara hewan itu yang hidup di tempat yang dingin, ada yang hidup di tempat yang panas, ada yang hidup di tempat yang beracun. Semuanya itu memiliki aktivitas dan kegiatan sama seperti aktivitas dan kegiatan manusia. Itu semua pasti ada yang mengatur. Kita percaya ada yang mengatur, itulah yang disebut iman. Setelah kita percaya, maka kita harus berpikir. Karena berpikir sesaat saja, itu bisa diberi pahala. Seperti melakukan ibadah 1 tahun. Sehingga kita bisa melihat kebesaran Allah, bisa melihat keagungan Allah, bisa merasakan sentuhan Dia, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu dekat dengan rahmat-Nya. Ajal. Nahnu bihajatin ilal imani bi qudratillahi linufassira biha ma ta'juzu an tafsirihi uqulul abaqra. Benar. Manusia butuh kepada iman. Manusia dia harus percaya tentang kekuasaan Allah. Supaya manusia dia dapat meyakini atas kekurangan diri manusia, sekalipun manusia itu cerdas.
sekalipun manusia itu memiliki teknologi dan manusia itu memiliki kemajuan, tapi apabila dihadapkan dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, maka manusia itu memiliki kekurangan. Maka manusia harus percaya dengan kekuasaan Allah, sehingga manusia dia dapat memaklumi kekurangan dirinya. Wa qad i'tarafat hadhihi al-'uqul bil 'ajzi an taksir al-hayat bit-tabi'ah. Dan akal manusia sudah menyerah jika manusia berpikir di alam materi, di alam kebendaan ini tidak semuanya diciptakan dari benda. Di balik benda ada suatu kekuatan yang lebih besar. Kekuatan itulah yang mengatur kehidupan. Wal taj'al katsiruna min arbabiha ila ma wara'at tabi'ah. Sehingga para ahli dan para pakar semuanya percaya di balik benda itu ada kekuatan yang lain. Kekuatan yang lain ini sebagai suatu istilah, dialah Tuhan. Dialah zat yang kuasa. Dialah yang mengatur alam kebendaan. Ila qudratin hakimatin alimatin yufassiruna biha aslal hayat. Kekuatan yang ada di balik benda itu merupakan kekuatan yang bijak, kekuatan yang maha mengetahui. Itulah yang mengadakan kehidupan. Dzalikumullahu fa anna yufakun. Demikianlah ialah Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling dari contoh-contoh yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mengapa manusia ini belum menemukan kebenaran, belum melihat kebesaran Allah, belum meyakini kekuasaan Allah, padahal itu semua berada di lingkungan manusia. Artinya, di balik kekuatan materi ini ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain inilah zat yang maha mengetahui, zat yang maha kuasa, dan dialah yang mengatur kehidupan. Qala Einstein, inna basiratana ad-diniyah hiyal manba'ul muwajjihu li basiratina al-ilmiyah. Einstein, dia berpendapat wawasan kita tentang masalah keagamaan ini sebagai narasumber utama yang memberikan semangat, yang memberikan dorongan supaya kita berprestasi di dalam masalah ilmu. Jadi kita harus meyakini Tuhan itu ada. Dan itu semua menunjukkan kebesaran Dia, keagungan Dia. Sehingga kita melihat beberapa keajaiban di alam ciptaan. وعلق الأستاذ توفيق الحكيم على هذا في كتابه فن الأدب بقوله هذا الاعتراف ولا شك كسب للدين فما من أحد فيما مضى أي منذ قرن من الزمان يتصور العلماء يقولون عن الدين مثل هذا القول. Salah seorang pakar, Al-Ustaz Taufiq Al-Hakim, dia memberikan keterangan di dalam bukunya Fannul Adab. Dia menjelaskan, hadzal i'tiraf wa la syakka kasbun lid-din. Pengakuan para ilmuwan itu merupakan pernyataan bahwa mereka itu butuh kepada agama. Tidak cukup dengan wawasan manusia.
Tidak cukup dengan keahlian manusia atau kemajuan manusia atau perangkat teknologi yang dimiliki oleh manusia, lantas manusia itu dia tidak percaya adanya kekuatan di balik materi. Maka manusia ketika dia percaya bahwa di balik materi ada suatu kekuatan yang lain, maka itu sebagai pengakuan bahwa manusia itu butuh kepada agama. Fama min ahadin fima madha ay mundu qarnin min az-zaman yatasawwaru al-ulama yaquluna 'an ad-din mithla hadzal qawl. Maka siapapun dari mereka yang sudah mendahului ataupun para ahli di masa kita sekarang ini, mereka tetap berpendapat bahwa manusia itu butuh kepada agama. Sehingga agama ini yang memberikan bimbingan kepada manusia. Sehingga manusia dia bisa memiliki prestasi. Wa nu'alliku nahnu ala qawlil hakim. Bi'anna sirran wahid li'iktiraf ulama'il qarnil 'ishrin min amthali Einstein. بأن البصيرة الدينية هي الأصل والمنبع للبصيرة العلمية. Dan kami juga akan memberikan catatan kepada pendapat Taufik Al-Hakim bahwa pengakuan manusia atau para ahli mereka butuh kepada bimbingan agama. Karena agama yang dapat memberikan mereka prestasi untuk mencapai ilmu pengetahuan. Karena sirran wahid li'iktiraf ulama'il qarnil 'ishrin min amthali Einstein بأن البصيرة الدينية هي الأصل والمنبع للبصيرة العلمية. Satu-satunya rahasia pengakuan para pakar yang hidup dalam kurun 20, ya, yang hidup dalam abad 20 seperti Einstein, bahwa agama itu merupakan narasumber utama bagi manusia yang ingin berprestasi memiliki kemajuan atau yang ingin memiliki ilmu pengetahuan. Mengapa seperti itu? Karena materi ini tidak memberikan segalanya. Inna sirra li hadzal i'tiraf wa taqaddumul ilmi fi hadzal qarn. Pengakuan bahwasanya manusia itu butuh kepada agama, butuh kepada bimbingan agama, itulah salah satu rahasia kemajuan para ahli di abad 20 ini. Wa kullama taqaddama al-ilmu iktasafa ad-din amsarat min amthal Einstein ya'tarifuna bi'azamatihi wa yu'minuna bi'annahu al-haqqu alladhi la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Dan setiap ilmu pengetahuan itu semakin berkembang, maka manusia semakin butuh kepada agama. Karena agama ini meliputi atas segala sesuatu, menceritakan sesuatu yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi, bahkan menceritakan kehidupan setelah kematian. Setelah itu, kelak manusia dibangkitkan, dan manusia akan dihisab, lalu manusia akan ditempatkan dalam surga atau neraka. Jadi agama itu mendahului atas pemikiran manusia. Maka setiap ilmu pengetahuan itu berkembang, maka manusia semakin butuh kepada agama, seperti yang dijelaskan oleh Einstein. Dan manusia
dan manusia mengakui atas keagungan Tuhan. Dan mereka percaya bahwa agama, kitab suci, itulah ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, seperti yang dijelaskan dalam surat Fussilat ayat 42. Jadi kitab suci atau agama itu tidak pernah disentuh oleh kebatilan. Tidak ada yang mencampuri urusan dia. Dari depan maupun dari belakang. Karena agama itu diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ay la ya'tihil batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.